Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rika Ruswani. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang siklus air. Jadi siklus air merupakan proses alami di mana air bergerak secara berkelanjutan antara bumi dan atmosfer. Dalam siklus ini ada beberapa tahapan utama yang berperan penting meliputi penguapan, pelepasan uap air oleh tumbuhan, pembentukan awan, turunnya hujan, serta aliran air di permukaan tanah. Ada berikut proses tahapan siklus air. Yang pertama, evaporasi. Proses awal dalam siklus air diawali dengan penguapan, yaitu perubahan air di permukaan menjadi uap. Panas dari sinar matahari diserap oleh air, menyebabkan air berubah menjadi uap. Sumber utama penguapan berasal dari perairan seperti laut, samudra, danau, dan sungai. Yang kedua, kondensasi. Ketika air berubah menjadi uap, ia bergerak ke atas menuju atmosfer. Di lapisan yang lebih tinggi, suhu yang rendah menyebabkan uap air berubah menjadi butiran es atau tetesan air yang sangat kecil. Proses ini dikenal sebagai kondensasi. Kumpulan partikel tersebut kemudian bergabung membentuk awan dan kabut yang tampak di langit. Yang ketiga, sublimasi. Selain proses penguapan, sublimasi juga berperan dalam menambah jumlah uap air di atmosfer. Sublimasi terjadi ketika es berubah langsung menjadi uap tanpa melalui tahap cair terlebih dahulu. Proses ini cenderung berlangsung lebih cepat dalam kondisi suhu rendah atau tekanan tinggi. Lapisan es di kutub utara dan kutub selatan serta gletser di pegunungan merupakan utama air yang mengalami sublimasi. Jika dibandingkan dengan penguapan, sublimasi berlangsung dengan kecepatan yang lebih lambat. Yang keempat, presipitasi. Awan yang terbentuk dari uap air yang mengembun akhirnya mengalami presipitasi akibat perubahan suhu atau pergerakan angin. Proses ini terjadi ketika tetesan air bergabung dan membesar hingga udara tidak lagi mampu menahannya, sehingga air jatuh ke bumi. Di ketinggian dengan suhu rendah, tetesan air kehilangan panasnya dan turun sebagai hujan. Jika suhu berada di bawah 0 derajat Celcius, air akan membeku dan turun dalam bentuk salju. Yang kelima, transpirasi. Ketika air turun ke bumi melalui presipitasi, sebagian meresap ke dalam tanah. Air ini kemudian terlibat dalam proses transpirasi yang serupa dengan evaporasi, di mana air dalam bentuk cair diubah menjadi uap oleh tanaman melalui akarnya. Jadi yang kelima adalah transpirasi. Ketika air turun ke bumi melalui presipitasi, sebagian meresap ke dalam tanah. Air ini kemudian terlibat dalam proses transpirasi yang serupa dengan evaporasi, di mana air dalam bentuk cair diubah menjadi uap oleh tanaman. Melalui akarnya, tanaman menyerap air dan mengalirkannya ke daun untuk mendukung fotosintesis. Air yang tidak digunakan dikeluarkan dalam bentuk uap melalui stomata, yaitu pori-pori kecil pada daun. Dengan cara ini, air menjadi bagian besar dari biosfer, termasuk tumbuhan dan hewan, sebelum akhirnya menguap kembali ke atmosfer. Yang keenam, limpasan. Saat air jatuh ke permukaan bumi dalam berbagai bentuk, hal ini memicu terjadinya aliran permukaan. Proses ini terjadi ketika air mengalir melintasi tanah, membawa serta partikel tanah dan mineral di dalamnya. Pencarian salju juga berperan dalam pembentukan aliran ini. Yang ketujuh, infiltrasi. Air yang tidak segera mengalir ke perairan atau menguap akan terserap oleh tanaman dan tanaman, memungkinkan sebagian air masuk lebih dalam ke dalam lapisan bumi. Proses ini dikenal sebagai infiltrasi. Saat air meresap ke dalam tanah, ia membantu meningkatkan cadangan air tanah. Sumber air bawah tanah umumnya mengandung air yang jernih dan layak dikonsumsi. Tingkat infiltrasi diukur berdasarkan jumlah air yang dapat diserap tanam dalam 1 jam. Teman-teman, itu saja penjelasan dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-temanku sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.